Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang nilai-nilai multikultural dalam pendidikan agama Islam. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri, Anissa Fitri Ramadanti, lalu ada Mbak Fatma, Mbak Halimatus Sa'diah, dan Mbak Wahdina Salim Aranggire. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi nilai-nilai multikultural. Menurut bahasa, nilai diartikan sebagai sifat-sifat yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Menurut Zakiyah, nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran dan perasaan, keterikatan maupun perilaku. Secara umum, nilai sering dikaitkan dengan etika dan moral. Lalu, multikultural bermakna keragaman budaya. Istilah multikultural dari aspek kebahasaan mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu multi yang berarti plural dan kultural berisi pengertian kultur atau budaya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai multikultural adalah sifat-sifat yang penting akan adanya keberagaman budaya. Yang selanjutnya, nilai-nilai multikultural akan dijelaskan oleh Halimatus Sa'diah. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan nilai-nilai multikultural. Nilai-nilai yang harus ada dalam multikultural menurut Tria ada 4, yaitu 1. Memiliki sikap toleransi atau belajar hidup dalam perbedaan. Toleransi yaitu kemampuan untuk menghormati sifat dasar, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki orang lain. Setidaknya ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam menumbuhkan sikap toleransi. Pertama, toleransi membutuhkan interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan secara intensif. Kedua, membangun kepercayaan di antara berbagai kelompok dan aliran. Selanjutnya, 2. Saling percaya. Saling percaya merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah hubungan. 3. Saling pengertian. Saling pengertian berarti saling memahami, tetapi hal ini tidak disimpulkan menjadi tindakan untuk menyetujui segala hal, tetapi memahami bahwa nilai-nilai mereka dan kita dapat saling berbeda dan mungkin saling melengkapi. 4. Saling menghargai. Menghormati atau menghargai sesama manusia adalah nilai universal yang harus dimiliki oleh semua orang. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai-nilai multikultural dalam Islam yang akan dijelaskan oleh Wahdina. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai penguasa atau khalifah di muka bumi. Karena itu, manusia harus bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan Tuhan tersebut. Adapun bentuk tanggung jawab yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu suatu bentuk kepasrahan, ketundukan, dan keikhlasan dengan sepenuh hati, tulus, untuk tercapainya kedamaian dan keselamatan manusia. Nurkhalis Majid mengatakan bahwa Islam memiliki sikap-sikap yang unik dalam hubungan antar agama, antar sesama manusia, yaitu sikap toleransi, kebebasan, keterbukaan, kewajaran, keadilan, dan kejujuran. Sikap-sikap tersebut dikatakan oleh Zakiyuddin Baidawi merupakan inti dari ajaran Islam yang disampaikan dalam pendidikan multikultural. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa di dalam Al-Quran termuat ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan multikultural. Adapun ajaran-ajaran atau ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan nilai multikultural secara garis besar dapat dilihat pada hak asasi manusia, keadilan, demokrasi, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya yang terdapat dalam ajaran Islam.
Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait hak asasi manusia dalam ajaran Islam. Ada 5 hak yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, hak untuk hidup. Manusia diberi oleh Allah hak dan kewajiban asasi, yakni menjaga dan memelihara keselamatan hidup. Hak hidup setiap manusia telah diberikan oleh Allah kepada setiap manusia, dan tidak seorang pun yang berhak menghilangkan hak hidup tersebut selain Allah. Bahkan dengan tegas, manusia diperingatkan oleh Allah untuk tidak secara sengaja membunuh sesama manusia sebagai wujud pemberian hak untuk hidup bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 151 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya." Keselamatan jiwa sesama manusia juga ditekankan oleh Allah, termasuk keselamatan bagi diri manusia itu sendiri menjadi suatu kewajiban bagi manusia untuk menjaganya. Yang kedua, hak untuk memperoleh penghargaan, di mana manusia sangat diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dengan rizki dan anugerah yang dilimpahkannya maupun kesempurnaan yang diberikan oleh Allah bagi manusia. Karunia tersebut diberikan oleh Allah bagi setiap manusia tanpa memandang latar belakang kehidupan manusia tersebut. Setiap manusia telah diberi yang terbaik oleh Allah, oleh karena itu setiap manusia sudah semestinya berbuat baik kepada sesama. Manusia tidak diperkenankan saling menyakiti, menggunjing, memaki, mengejek, berkata kasar, melecehkan sesama manusia, dan semacamnya. Sikap-sikap demikian dipandang oleh Allah sebagai perbuatan yang sangat zalim atau berdosa. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa seseorang yang menggunjing sesamanya disamakan dengan orang yang memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Apalagi yang menyakiti hati seorang baik dengan perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, hak untuk memperoleh persamaan dan keadilan. Persamaan derajat dan keadilan sosial dalam kehidupan merupakan permasalahan yang diberi perhatian yang tegas dalam Al-Quran. Persamaan tanpa ada diskriminasi telah ditegaskan oleh ajaran Islam. Manusia diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dan perempuan. Selain itu, manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Yang keempat, hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau pendidikan. Di mana telah kita ketahui bahwasannya ilmu pengetahuan bagi setiap manusia sangat diperhatikan dan ditekankan oleh Allah. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk membaca ayat Allah baik yang tersurat di dalam Al-Quran maupun yang tersirat dari alam semesta beserta isinya. Dalam surat Al-Qalam yang bermakna alat tulis, Allah berfirman yang artinya, "Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis." Perintah membaca dan bersumpah demi alat tulis merupakan suatu ungkapan metaforik sebagai simbol dasar dari ilmu pengetahuan yang paling orisinil. Kemudian yang terakhir, hak untuk memperoleh kemerdekaan. Setiap manusia dalam ajaran Islam dikatakan merupakan makhluk merdeka sesuai dengan fitrah kejadiannya. Al-Quran memaparkan pula bahwa manusia dilihat atau dinilai Allah dari segi ketakwaannya, bukan dari kedudukan atau martabat sosialnya. Dengan demikian, Islam tidak menghendaki adanya diskriminasi sosial dalam kehidupan.
Terkait dengan kemerdekaan setiap manusia, meskipun tidak ada ayat yang secara khusus menghapuskan perbudakan, namun Islam tidak melegalkan adanya perbudakan di muka bumi, dan hak hidup merdeka sangat diperjuangkan oleh Islam. Begitu tingginya hak untuk memperoleh kemerdekaan, Islam memberi kemerdekaan atau kebebasan untuk menganut agama tertentu tanpa ada pemaksaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuk agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Nah, selain tidak memaksakan kehendak dalam beragama, Islam juga tidak memaksakan kehendak bagi manusia untuk berpendapat dalam Islam. Dalam Islam, musyawarah sebagai pilar demokrasi dan menyampaikan pemikirannya sangat dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai multikultural dalam Islam. Yang kedua yaitu demokrasi dalam ajaran Islam. Secara umum, dalam demokrasi dibicarakan mengenai aspirasi politik yang ditempuh melalui suatu proses yang berpusat dan berpangkal di tangan rakyat atau berpangkat pada kedaulatan rakyat. Selain berpegang pada kedaulatan rakyat, dalam demokrasi termuat pula nilai kebebasan dan permusyawaratan atau persamaan dan permusyawarahan. Di samping nilai keadilan dan keterbukaan, dalam ajaran Islam, istilah demokrasi dikenal dengan istilah musyawarah. Musyawarah dalam Islam disebut dengan kata syura, yaitu dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Konsep musyawarah yang tercantum dalam surah tersebut dimaknai lebih luas dan mendalam oleh Yusuf Ali sebagaimana yang dikutip oleh Nurkholis Majid sebagai berikut. Musyawarah, inilah kata-kata kunci dari surah itu dan menunjukkan cara ideal yang harus ditempuh oleh seorang yang baik dalam berbagai urusannya, sehingga satu pihak kiranya ia tidak menjadi terlalu egoistis dan di pihak lainnya kiranya ia tidak dengan mudah meninggalkan tanggung jawabnya akan perhatian dalam pandangan Tuhan. Prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Nabi dalam kehidupan beliau, baik pribadi maupun umum, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa Islam masa awal. Yang ketiga yaitu keadilan dan toleransi dalam ajaran Islam. Keadilan merupakan salah satu nilai kemanusiaan dalam menjalin hubungan antar sesama manusia yang disebutkan dalam Al-Quran berulang kali. Kata keadilan berasal dari kata adil yang diserap dari bahasa Arab adl, yang berarti sama, tidak memihak, tidak berat sebelah. Selain dengan kata al-adl, keadilan juga disebut dalam Al-Quran dengan istilah al-mizan maupun al-qist. Yang keempat yaitu nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran Islam. Selain diajarkan mengenai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan toleransi bagi umat manusia, Islam juga mengajarkan berbagai nilai kemanusiaan lain bagi kehidupan yang baik dan damai antara sesama manusia di muka bumi, seperti perhatian terhadap kelompok minoritas atau lemah, penghapusan diskriminasi, dan bersikap baik terhadap sesama manusia. Hal tersebut nampak pada kewajiban membayar zakat bagi mereka yang mampu secara ekonomi kepada kelompok lemah. Bahkan kelompok lemah tersebut secara jelas dan terperinci disebutkan di dalam Al-Quran sebagai bentuk perhatian besar dari umat Islam terhadap kaum lemah yang biasanya termarginalkan. Selain itu pula dalam ajaran Islam, manusia dinilai oleh Allah dari sisi ketakwaannya. Ini menunjukkan ketegasan Islam dalam menolak diskriminasi dalam kehidupan umat Islam. Perbedaan budaya sebagai salah satu pemicu awal munculnya konflik juga ditegaskan oleh Al-Quran harus disikapi dengan cara yang baik.
Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan suatu yang telah menjadi ketetapan Tuhan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.